Hanya selembar tiket pesawat telah mengubah hidup Budi Santoso selamanya. Foto terakhir yang diambil pada 15 Maret 2007 pukul 10.20 pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Budi tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. Namun hanya 3 bulan kemudian ia berjuang untuk bertahan hidup di neraka. Budi Santoso 29 tahun adalah seorang pemuda biasa yang selama 3 tahun setelah lulus kuliah terus berpindah-pindah pekerjaan sebagai pekerja kontrak. Sebuah iklan lowongan kerja di luar negeri yang menjanjikan gaji besar sebesar 50 juta rupiah per bulan mengubah segalanya. Kalau aku kerja 6 bulan saja, aku bisa melunasi utang dan membantu keluarga. Dia mempercayai kata-kata staf dari agensi penyalur kerja. Namun apa yang menantinya di sana? Paspor disita, penyekapan kerja paksa dan kekerasan. Kebenaran mengerikan yang terjadi di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2007. Dan 3 tahun kemudian terungkaplah identitas organisasi yang mengejutkan di baliknya. Penipuan kerja luar negeri di Kamboja tahun 2007. Mari kita selami kasus tersebut. Intro musik. Channel yang mengungkap misteri dan kisah nyata. Saat itu kasus itu. Lokasi kejadian yang gila. Kisah tersembunyi di baliknya dan kepingan puzzle yang belum tersusun. Kebenaran misteri yang terungkap setiap minggu. Subscribe sekarang dan pecahkan misterinya bersama kami. Kamis 15 Maret 2007 pukul 06.30 pagi. Alarm berbunyi di sebuah rumah di perumahan padat di Bekasi, Jawa Barat. Budi Santoso 29 tahun bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Ini adalah kesempatan untuk mengakhiri kehidupannya sebagai pekerja kontrak yang selama 3 tahun terakhir ia jalani dengan bekerja di minimarket, pom bensin dan pabrik. Menurut kesaksian keluarganya, Budi adalah pemuda yang rajin dan bertanggung jawab. Ayahnya Pak Asep 52 tahun. Sudah tidak bisa bekerja selama 5 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Ibunya Ibu Siti 49 tahun bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan untuk menopang keluarga. Adik perempuannya Rina 26 tahun sedang cuti kuliah dan bekerja paruh waktu di sebuah warung internet warnet. Total utang keluarga mencapai 300 juta rupiah. Uang itu dipinjam dari rentenir untuk menutupi biaya pengobatan sang ayah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Budi merasa terbebani dengan tanggung jawab besar untuk menjadi kepala keluarga. Pada Januari 2007, ia melihat sebuah iklan di situs lowongan kerja online. Dibutuhkan staf call center untuk warga Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Gaji 50 juta rupiah per bulan dijamin. Akomodasi dan makan gratis. Kontrak 6 bulan. Visa dan tiket pesawat disediakan. Saat itu gaji rata-rata pekerja kontrak di dalam negeri hanya sekitar 1,5 juta rupiah, jadi tawaran itu lebih dari 30 kali lipat. Meskipun ragu karena kondisinya terlalu bagus, ia nekat mengirimkan lamaran. Beberapa hari kemudian sebuah perusahaan bernama PT Harapan Jaya Mandiri menghubunginya. Pria bernama Haryono 45 tahun yang mengaku sebagai direktur meneleponnya langsung. Kami sedang mencari orang muda yang rajin dan Anda sepertinya cocok. Datanglah untuk wawancara minggu depan. Senin 5 Februari ia menjalani wawancara di lantai 7 sebuah gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta. Kantornya bersih dan para staf terlihat profesional. Direktur Haryono ramah dan penjelasannya sangat rinci. Banyak perusahaan Indonesia yang berekspansi ke Kamboja. Tugas Anda adalah melayani pelanggan Indonesia di sana. Cukup berbahasa Indonesia, pekerjaan telepon dan respons sederhana. Budi menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Mengapa gajinya begitu tinggi? Tenaga kerja Indonesia di sana sangat langka. Dan karena biaya hidup di sana murah, ini bukan beban besar bagi perusahaan. Malah lebih murah daripada menggaji orang 20 juta di Indonesia. Penjelasannya terdengar masuk akal. Budi memeriksa kontraknya. Kontrak 6 bulan, gaji 50 juta rupiah dibayarkan setiap tanggal 25 dan denda 100 juta rupiah jika berhenti di tengah jalan. Meski sedikit khawatir, Haryono menjelaskan bahwa klausul denda itu untuk melindungi kedua belah pihak. Ada juga pelatihan sebelum keberangkatan. Selama 3 hari Anda akan belajar tentang budaya Kamboja dan tugas-tugas Anda. Dari tanggal 8 hingga 10 Februari selama 3 hari Budi mengikuti pelatihan di sebuah ruang seminar di Jakarta. Ada 15 pemuda lain bersamanya.
Sebagian besar berusia akhir 20-an hingga awal 30-an, semuanya dengan latar belakang serupa. Mereka memiliki utang, harus menafkahi keluarga atau kesulitan mendapatkan pekerjaan. Materi pelatihan mencakup informasi dasar tentang Kamboja, tips hidup di sana, dan manual kerja call center. Instrukturnya adalah Dodi, 32 tahun, yang mengaku telah bekerja di sana selama 2 tahun. Awalnya mungkin terasa asing, tapi Anda akan cepat beradaptasi. Ada komunitas orang Indonesia juga, dan di akhir pekan kita bisa pergi ke Angkor Wat. Setelah pelatihan selesai mereka diminta menyerahkan paspor. Katanya untuk pengurusan visa. Akan kami kembalikan di bandara pada hari keberangkatan. Budi merasa aneh, tetapi karena semua orang menyerahkannya ia pun ikut saja. Tibalah hari keberangkatan 15 Maret. Pukul 06.30 pagi ibunya menyiapkan sarapan. Ayahnya duduk di kursi roda memandangi putranya dan adiknya mengambil foto dengan kamera. Budi, kalau berat langsung pulang ya. Keselamatanmu lebih penting daripada uang, pesan ibunya. Sabar 6 bulan saja Bu, utang kita bisa lunas semua. Jangan khawatir. Budi menjawab dengan percaya diri, tetapi di sudut hatinya ada kegelisahan. Pukul 08.30 pagi mereka tiba di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Haryono dan 2 stafnya sudah menunggu dan ke-15 orang rombongan telah berkumpul. Ini paspor kalian. Tiketnya sudah saya urus semua. Pak Haryono membagikan paspor satu persatu. Setelah check-in mereka masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Pukul 10.20 pagi di depan gerbang keberangkatan Budi mengambil foto terakhirnya. Ia tersenyum cerah sambil melambaikan tangan. Ia tidak tahu bahwa foto yang diambil adiknya itu akan menjadi potret terakhirnya di Indonesia. Pukul 11.15 pagi pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA571 lepas landas. Perjalanan ke Phnom Penh memakan waktu sekitar 5 jam 30 menit. Di dalam pesawat, ia mengobrol dengan anggota rombongan lainnya. Wajah mereka menunjukkan campuran antara harapan dan kecemasan. Nanti gaji pertama mau dipakai buat apa, harus kirim ke orang tua dong. Pukul 16.45 waktu setempat mereka tiba di Bandara Internasional Pochentong, Phnom Penh. Bandara itu lebih kecil dan terkesan kuno dari yang dibayangkan. Setelah melewati imigrasi, 3 pria Indonesia berusia pertengahan 30-an telah menunggu. Selamat datang. Kami manajer lokal di sini. Mereka ramah tetapi tatapan mata mereka dingin. Begitu keluar dari bandara hawa panas langsung menyergap. Meskipun baru bulan Maret suhunya sudah di atas 35 derajat Celcius. Sebuah bus besar telah menunggu. Dan ke-15 orang itu naik. Perjalanan ke asrama sekitar 40 menit. Silakan istirahat. Bus pun berangkat. Pemandangan Phnom Penh di luar jendela tampak kumuh. Jalanan tak beraspal, bangunan-bangunan tua dan jalanan yang dipenuhi sepeda motor dan tuk-tuk. Ternyata tidak sebagus yang aku kira, gumam Agus Wijaya di sebelahnya. Agus, 27 tahun, adalah pemuda dari Surabaya yang datang ke sana untuk biaya pengobatan ibunya. Bus semakin menjauh dari pusat kota. Bangunan semakin jarang dan sekeliling menjadi gelap. Apa asramanya di pinggir kota, tanya seseorang. Iya. Tempatnya tenang jadi enak untuk bekerja, jawab seorang manajer. Pukul 17.30 bus berhenti. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan beton 4 lantai. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, bahkan lampu jalan pun hampir tidak ada. Eksterior bangunan itu kusam dan jendelanya berteralis besi. Ini asrama kita, tanya seseorang dengan suara cemas. Iya. Mari masuk. Kami membawa barang-barang kami dan masuk ke dalam gedung. Lobi lantai 1 gelap dan lembab, cat dindingnya mengelupas. Tidak ada lift, kami harus naik tangga. Pria di lantai 3, wanita di lantai 2. Di lantai 3 ada sebuah koridor panjang dengan kamar-kamar di kedua sisinya. Satu kamar diisi oleh 5 orang. Kamar itu sempit sekitar 20 meter persegi dan hanya berisi 3 tempat tidur tingkat serta sebuah meja kecil. Tidak ada AC, hanya kipas angin di langit-langit. Kamar mandinya umum dan hanya ada 1 di ujung koridor. Apa-apaan ini? Katanya akomodasi gratis, tapi kita disuruh tinggal di tempat seperti ini, protes Agus. Ini masa adaptasi. Sabar saja seminggu. Nanti kami akan pindahkan kalian ke tempat yang lebih baik.
Malam itu pukul 18.30 kami makan malam di kantin lantai 1. Menunya nasi dan tumis kangkung tapi rasanya sangat buruk. Nasinya setengah matang dan tumisnya terlalu asin. Setelah makan ada orientasi. Manajer bernama Hendra maju untuk memberikan penjelasan. Mulai besok pekerjaan dimulai. Masuk jam 9 pagi pulang jam 9 malam. Bekerja 6 hari seminggu. Hari Minggu liburkan iya. Tapi keluar harus dengan izin. Ini demi keamanan kalian. Kapan kami bisa menggunakan ponsel? Selama jam kerja ponsel akan dikumpulkan. Kalian bisa menggunakannya selama 1 jam setelah pulang kerja. Perasaan aneh semakin menjadi-jadi. Tapi kami sudah menandatangani kontrak dan sudah sampai sejauh ini jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Malam itu Budi berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Ia rindu rumah dan merindukan keluarganya. Tapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya perlu bertahan selama 6 bulan. Di luar jendela gelap gulita hanya suara nyamuk yang terdengar. Saat itu ia tidak tahu bahwa tempat ini adalah awal dari neraka yang sesungguhnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa awal perjalanannya yang penuh harapan akan berubah menjadi mimpi buruk. Jumat 16 Maret 2007 pukul 06.00 pagi. Budi terbangun oleh suara peluit yang nyaring. Bangun cuci muka dan kumpul di kantin jam 6.30 teriak seorang manajer dari koridor. Dengan kesadaran yang belum pulih, ia pergi ke kamar mandi umum. Dengan 15 orang harus menggunakan satu kamar mandi antreannya panjang. Kami harus mandi dengan air dingin sabun dan handuk harus disiapkan sendiri. Pukul 07.00 kami sarapan di kantin. Hanya nasi kimchi dan sebutir telur. Hari ini mulai bekerja. Jam 8 naik ke kantor. Setelah makan kami naik ke kantor di lantai 4. Ruangan besar itu dipenuhi deretan meja dan komputer. Ada sekitar 50 meja dan beberapa orang lain sudah bekerja di sana. Duduk di sini. Kami diberi tempat duduk masing-masing. Komputernya tua dan ada headset di atasnya. Di atas meja ada sebuah manual tebal. Kalian bilang ini pekerjaan call center kan? Sekarang saya akan beritahu pekerjaan yang sebenarnya. Manajer Hendra berdiri di depan kami. Tugas kalian adalah menelepon ke Indonesia dan menawarkan konsultasi pinjaman. Telepon nomor di daftar ini dan bacakan skrip yang sudah ditentukan. Konsultasi pinjaman. Bukankah kami staf call center? Inilah pekerjaan call center. Jangan banyak bertanya. Perasaan cemas semakin kuat. Budi membuka manual dan menemukan skrip telepon yang penuh. Selamat siang, kami dari Pusat Konsultasi Keuangan. Bapak, Ibu, apakah saat ini membutuhkan pinjaman tanpa melihat riwayat kredit bisa cair hingga 300 juta rupiah? Jika Anda berkonsultasi sekarang akan ada suku bunga khusus. Itu adalah telepon iklan pinjaman ilegal yang khas. Ini ilegal kan, tanya Agus. Ini legal. Jangan khawatir. Kita hanya melakukan konsultasi. Tapi semua orang tahu. Ini adalah telemarketing untuk organisasi keuangan ilegal. Pukul 09.00 pagi pekerjaan dimulai. Kami mulai menelepon nomor-nomor di daftar. Sebagian besar tidak mengangkat dan yang mengangkat pun memaki-maki lalu menutup telepon. Target panggilan harian adalah 300 panggilan. Koneksi konsultasi minimal 10. 300 panggilan. Itu angka yang mustahil. Tapi kami harus melakukannya. Waktu makan siang adalah dari jam 12.00 hingga 13.00. Menu makan siangnya lagi-lagi hanya nasi dan beberapa lauk pauk. Setelah makan dan istirahat sejenak, kami kembali bekerja pukul 13.00. Sepanjang hari kami mengulangi skrip yang sama. Tenggorokan serak dan telinga sakit. Memakai headset membuat kepala pusing. Pukul 18.00 makan malam 30 menit. Pukul 18.30 kembali bekerja. Baru pada pukul 21.00 kami bisa pulang. Pengumuman hasil hari ini. Hendra menulis nama dan angka di papan tulis. Budi Santoso 267 panggilan koneksi konsultasi 5. Target tidak tercapai. Agus Wijaya 183 panggilan koneksi konsultasi 3. Target sangat tidak tercapai. Sebagian besar tidak mencapai target.
Yang tidak mencapai target besok jam 6.30 pagi, ada pelatihan tambahan. Kami tidak tahu apa itu pelatihan tambahan, tapi sepertinya bukan hal yang baik. Pukul 21.30 kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuh terasa sakit dan mental pun lelah. Katanya kami bisa pakai ponsel. Budi bertanya pada manajer, hari ini sudah malam, mulai besok saja. Itu bohong. Keesokan harinya dan hari berikutnya ponsel kami tidak pernah dikembalikan. Minggu 18 Maret akhir pekan pertama. Hari ini libur jadi boleh keluarkan izin keluar baru bisa diberikan setelah 1 bulan. Kalian masih dalam masa adaptasi. Kenapa tidak bilang dari awal? Anda sudah baca kontraknya kan, semua tertulis di sana. Kami membaca kembali kontraknya. Dengan huruf kecil tertulis bulan pertama adalah masa adaptasi dan aktivitas keluar dibatasi. Hari itu kami terkurung di dalam gedung seharian. Tidak ada TV, tidak ada buku. Hanya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Senin 19 Maret, seminggu telah berlalu. Sudah mulai terbiasa kan? Tapi kinerja kalian buruk sekali. Hendra mengumpulkan kami. Jika tidak mencapai target akan ada pemotongan gaji. 1 panggilan kurang dipotong Rp10.000. Aturan seperti itu tidak ada di kontrak. Ini peraturan internal perusahaan. Semua yang bekerja di sini harus mematuhinya. Situasi semakin aneh. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Paspor kami dipegang perusahaan, kami tidak punya uang. Dan kami tidak tahu persis di mana kami berada. Jumat 23 Maret. Agus bertengkar dengan manajer. Ini penipuan, pulangkan saya ke Indonesia sekarang juga. Di kontrak tertulis kontrak 6 bulan kan. Kalau mau berhenti di tengah jalan bayar denda Rp100 juta. 100 juta apanya? Kalau begitu teruslah bekerja. Pilihan ada di tangan Anda. Agus kembali ke kamar sambil menangis. Malam itu kami berkumpul untuk berdiskusi. Kita harus cari cara untuk kabur. Bagaimana kita tidak punya paspor, tidak punya uang? Bagaimana kalau kita hubungi kedutaan, kita tidak punya ponsel? Dan kita tidak tahu di mana kedutaan berada. Kami telah jatuh ke dalam perangkap. Minggu 25 Maret akhir pekan kedua. Hari itu 10 orang baru tiba. Mereka tertipu dengan cara yang sama. Kami memberitahu mereka kebenarannya tetapi sia-sia. Begitu sudah sampai di sini tidak ada cara untuk kembali. Malam itu terdengar suara aneh dari luar gedung. Suara orang menjerit dan suara pukulan. Suara apa itu tidak usah dipikirkan. Tidur saja, kata manajer yang sedang berpatroli di koridor. Tapi kami tidak bisa tidur. Suara itu terus berlanjut hingga tengah malam. Tempat ini bukan sekadar perusahaan penipu. Sepertinya ada sesuatu yang lebih menakutkan. Minggu 1 April 2007, sebulan telah berlalu. Situasi semakin memburuk. Masa adaptasi sudah selesai, jadi sekarang kita harus bekerja dengan serius. Hendra memanggil kami ke ruang rapat. Terlalu banyak yang tidak mencapai target setiap hari. Jadi kami akan memperkenalkan sistem baru. Di papan tulis tergambar sebuah tabel. Itu adalah sistem peringkat berdasarkan kinerja. Peringkat A, target tercapai 120%. Bonus Rp1.000. Izin keluar hari Minggu. Peringkat B, target tercapai 100%. Gaji normal. Libur hari Minggu. Peringkat C, target tercapai 80%. Gaji dipotong 20%. Kerja hari Minggu. Peringkat D, target tercapai 80%. Gaji dipotong 50%. Pelatihan khusus. Apa itu pelatihan khusus, tanya seseorang. Kalian akan segera tahu, jawab Hendra dengan senyum sinis. Sejak hari itu persaingan dimulai. Kami saling berlomba untuk membuat lebih banyak panggilan, menawarkan pinjaman dengan lebih memaksa. Nurani sudah lama tumpul. Tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup. Minggu 8 April hasil kinerja mingguan pertama diumumkan. Aku mendapat peringkat C. Gaji dipotong 20% dan harus bekerja di hari Minggu. Agus mendapat peringkat D. Ia dibawa turun ke lantai 1 untuk pelatihan khusus. 2 jam kemudian saat Agus kembali, wajahnya babak belur. Hidungnya berdarah dan bibirnya sobek.
Kamu diapakan? Aku dipukuli. Katanya kalau tidak mencapai target akan dipukuli setiap hari. Semua orang terkejut. Tempat ini benar-benar neraka. Minggu 15 April pengumuman kinerja minggu kedua. Aku berhasil mendapatkan peringkat B. Tapi 5 orang mendapat peringkat D dan mereka semua menjalani pelatihan khusus. Malam itu 1 orang mencoba kabur dan tertangkap. Ia mencoba melompat dari atap gedung. Para manajer menyeretnya turun dan keesokan paginya ia kembali dengan kaki patah. Orang yang mencoba kabur akan berakhir seperti ini. Mengerti itu adalah sebuah peringatan. Rabu 25 April hari gajian pertama. Kami bertahan dengan harapan akan menerima 50 juta rupiah. Tapi yang masuk ke rekening hanya 12 juta rupiah. Kenapa sedikit sekali potongan? Karena tidak mencapai target biaya makan dan akomodasi, biaya pelatihan, biaya manajemen dan lain-lain. Setelah semua dipotong sisanya segini. Biaya akomodasi. Bukankah katanya gratis? Akomodasi dasar gratis, tapi biaya tambahan ditanggung sendiri. Coba baca kontraknya. Lagi-lagi kami memeriksa huruf-huruf kecil di kontrak. Memang benar tertulis seperti itu. 12 juta rupiah. Dengan uang ini aku tidak bisa melunasi utang. Bahkan bekerja selama 6 bulan pun tidak akan cukup. Terlebih lagi tidak ada biaya untuk melarikan diri dari sini. Perangkap ini semakin dalam. Selasa 1 Mei orang-orang baru tiba lagi. Ada 15 orang tertipu dengan cara yang sama. Kami sudah pasrah. Kami tahu memperingatkan mereka pun sia-sia. Selasa 15 Mei Agus jatuh pingsan. Akibat kelelahan, stres dan kekerasan. Kami bilang ia harus ke rumah sakit tapi manajer menolak. Minum obat dan istirahat saja. Kalau mau ke rumah sakit bayar sendiri biaya perawatannya. Agus hanya bisa mengerang kesakitan di kamar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Rabu 23 Mei polisi datang. Secercah harapan muncul. Tapi polisi itu hanya mengobrol dan tertawa dengan manajer lalu pergi. Belakangan kami tahu bahwa manajer memberikan suap bulanan kepada polisi setempat. Jumat 1 Juni 2 bulan berlalu. Berat badanku turun 10 kg, dan mentalku sudah di ambang batas. Setiap malam aku mimpi buruk, dan sangat merindukan keluarga. Tapi tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Ponsel masih disita dan telepon umum tidak bisa digunakan. Aku mulai berpikir bisa mati terkurung di sini. Tapi aku harus hidup. Demi keluarga. Jumat 15 Juni 1 orang bunuh diri. Ia gantung diri di kamar mandi. Namanya Joko Susilo, 31 tahun, pemuda dari Surabaya. 3 minggu sebelumnya ia mulai menunjukkan perilaku aneh. Berbicara sendiri, berteriak di malam hari dan menolak makan. Kami mencoba membantunya tapi tidak berdaya. Para manajer membawa jenazahnya ke suatu tempat, polisi tidak datang, pemakaman pun tidak ada. Ia diperlakukan seolah-olah lenyap begitu saja. Jangan ceritakan ini pada siapapun. Kalau kalian bicara, nasib kalian akan sama. Itu adalah ancaman. Malam itu kami semua menangis. Kami tidak tahu kapan giliran kami akan tiba. Kami tidak tahan lagi. Aku, Agus dan 3 rekan lainnya berkumpul untuk merencanakan pelarian. Kita harus menemukan paspor kita. Tanpa paspor kita tidak bisa pulang ke Indonesia. Apa kamu tahu di mana mereka menyimpannya? Mungkin di suatu tempat di kantor. Kita harus menyelinap masuk malam hari. Rencana itu berbahaya tapi tidak ada pilihan lain. Minggu 24 Juni kesempatan datang. Hari itu semua manajer pergi keluar. Hanya ada 2 penjaga yang tersisa. Sekitar jam 11 malam saat penjaga sedang berpatroli, kami diam-diam naik ke kantor di lantai 4. Pintunya terkunci tapi 1 jendela terbuka. Agus masuk melalui jendela dan membukakan pintu dari dalam. Kantor itu gelap, dipenuhi deretan meja. Kami mencoba membuka pintu ruang manajer tapi terkunci. Kami menggeledah laci tapi tidak ada paspor. Di mana ya? Pasti ada brankas. Ayo kita cari. Di sudut ruangan ada sebuah brankas kecil. Tapi kami tidak tahu kata sandinya. Saat kami hampir menyerah, kami menemukan sebuah catatan di laci meja. Password brankas 0004. Keberuntungan.
Kami membuka brankas dan di dalamnya paspor kami tersusun rapi. Ayo ambil, kami mengambil semua 15 paspor. Kami pikir kami juga harus membawa paspor milik yang lain. Kami kembali ke kamar dan membagikan paspor. Besok subuh kita kabur. Bersiaplah. Senin 25 Juni pukul 4 pagi. 15 orang diam-diam keluar dari gedung. Kami keluar melalui gerbang utama saat penjaga sedang tertidur. Di luar gelap, jalannya tidak beraspal. Kita harus kemana? Kita ke jalan besar dulu. Di sana kita harus cari taksi. Setelah berjalan sekitar 30 menit kami tiba di jalan beraspal. Karena masih subuh hampir tidak ada kendaraan. Setelah menunggu lama sebuah tuk-tuk lewat. Embasi Indonesian Embassy, teriak kami dalam bahasa Inggris. Sopirnya mengangguk dan mempersilakan kami naik. Tapi tuk-tuk hanya bisa menampung 7 orang. 8 orang sisanya harus menunggu kendaraan lain. Pukul 05.30 pagi kami tiba di pusat kota Phnom Penh. Sopir menunjuk sebuah gedung besar dengan bendera merah putih berkibar. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI. Tapi gerbangnya belum buka. Jam buka adalah pukul 9 pagi. Kami menunggu di depan kedutaan. Pukul 06.00 sebuah ponsel berdering. Itu ponsel Agus. Entah bagaimana ia berhasil membawanya, tapi syukurlah. Ia menjawab telepon. Kalian di mana? Cepat kembali, itu suara Hendra. Kami di kedutaan. Kami akan lapor polisi. Lapor? Hahaha, jangan bercanda. Kalian tahu kan kalau kalian imigran ilegal? Kalau kalian lapor polisi, kalian yang akan ditangkap. Imigran ilegal. Apa maksudmu? Visa kalian sudah habis. Itu visa turis 3 bulan dan tidak diperpanjang. Sekarang kalian imigran ilegal. Kalau tertangkap polisi kalian akan masuk penjara, bayar denda lalu dideportasi. Kami terkejut. Ternyata kami masuk bukan dengan visa kerja yang sah melainkan visa turis. Dan satu lagi. Semua rekaman saat kalian menipu orang Indonesia lewat telepon itu ada pada kami. Kalau kami serahkan ke polisi Indonesia, kalian akan dihukum sebagai kaki tangan. Kami putus asa. Kami adalah korban sekaligus pelaku. Telepon ditutup. Kami bingung. Apakah kedutaan bisa membantu kami? Pukul 09.00 gerbang kedutaan dibuka. Kami masuk dan bertemu dengan pejabat konsuler. Seorang diplomat pria berusia pertengahan 40-an bernama Bapak Suryo. Ada apa? Kami menceritakan semua yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Bahwa kami ditipu, dipaksa bekerja, dipukuli, paspor disita dan berhasil kabur. Bapak Suryo mendengarkan dengan wajah serius. Apakah kalian membawa paspor? Ya, ini. Setelah memeriksa paspor ia menggelengkan kepala. Visa kalian sudah habis. Status kalian sekarang ilegal. Lalu apa yang harus kami lakukan? Pertama kita harus lapor ke polisi. Kemudian kita harus memproses kepulangan kalian, tapi ini akan memakan waktu. Berapa lama? Minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Selama itu kalian bisa tinggal di penampungan kedutaan. 2 minggu sampai 1 bulan. Selama itu para manajer pasti akan mencari kami. Tapi tidak ada pilihan lain. Pukul 11.00 siang 8 orang sisanya tiba di kedutaan. Semuanya selamat. Bapak Suryo menghubungi polisi Kamboja. Pukul 14.00 polisi datang. 2 petugas polisi mengambil keterangan kami. Tapi sikap mereka tidak antusias. Kami akan selidiki. Tapi ini akan butuh waktu, kata mereka melalui penerjemah. Meskipun cemas kami hanya bisa menunggu. Sejak hari itu kami tinggal di penampungan kedutaan. Tempatnya sempit tapi aman dan makanan disediakan. Tapi hati kami tidak tenang. Kami tidak tahu kapan para manajer itu akan muncul. Kamis 5 Juli 2007 hari ke-10 di penampungan. Ada telepon dari polisi Kamboja. Hasil penyelidikan gedung tersebut sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sesuai dugaan. Setelah kami kabur mereka pasti juga melarikan diri. Lalu bagaimana dengan kami? Lanjutkan proses kepulangan Anda. Anda diakui sebagai korban kejahatan, jadi dendanya akan dihapuskan. Syukurlah. Tapi para penjahat seperti Haryono dan Hendra tidak tertangkap. Kamis 10 Juli izin kepulangan keluar.
Dengan bantuan kedutaan kami juga mendapat tiket pesawat. Ke-15 orang bisa pulang bersama ke Indonesia. Minggu 15 Juli pukul 10.00 pagi kami naik pesawat dari Phnom Penh. Aku menatap Kamboja dari jendela. 4 bulan yang seperti neraka. Pukul 16.30 kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat menginjakkan kaki di tanah air mata mengalir. Rasanya seperti keajaiban bisa kembali hidup-hidup. Di luar bandara keluarga sudah menunggu. Ibu berlari dan memelukku erat. Budi, kamu tidak apa-apa. Kenapa tidak ada kabar? Ayah bangkit dari kursi rodanya dan memelukku. Adikku menangis. Maafkan Budi. Bu, Pak. Sudah membuat khawatir. Yang penting kamu pulang selamat. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Tapi semuanya tidak baik-baik saja. Selama 3 bulan aku melakukan telepon penawaran pinjaman ilegal dan itu mengganggu nuraniku. Ada orang-orang yang menjadi korban karena perbuatanku. Jumat 20 Juli kami mengajukan laporan ke kantor polisi. Ke-15 orang kami menuntut PT Harapan Jaya Mandiri dan Haryono atas tuduhan penipuan, penyekapan dan penganiayaan. Detektif yang menangani kasus ini bernama Iwan, 47 tahun. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Akhir-akhir ini penipuan kerja di luar negeri sedang marak. Apakah pelakunya bisa ditangkap? Kami akan berusaha. Tapi kemungkinan besar mereka sudah kabur ke luar negeri, jadi akan sulit. Rabu 15 Agustus polisi menggerebek kantor PT Harapan Jaya Mandiri. Tapi kantor itu sudah kosong. Haryono dan stafnya telah menghilang. Sebagian besar dokumen juga sudah dibakar sehingga bukti tidak cukup. Sabtu 1 September. Aku mulai mengikuti konseling psikologis. Trauma selama 4 bulan itu tidak mudah hilang. Setiap malam aku mimpi buruk dan setiap mendengar dering telepon jantungku berdebar kencang. Terapis mengatakan aku menderita gejala PTSD. Anda akan pulih perlahan. Butuh waktu. Rabu 10 Oktober Agus menghubungiku. Bud, aku dirawat di rumah sakit. Hatiku bermasalah. Stres dan kekurangan gizi di Kamboja telah merusak kesehatannya. Ia khawatir dengan biaya rumah sakit. Kami semua berada dalam kesulitan ekonomi. Uang yang kami hasilkan selama 4 bulan hampir tidak ada dan utang tetap ada. Senin 31 Desember tahun 2007 akan berakhir. Itu adalah tahun terburuk dalam hidupku. Tapi aku bersyukur masih hidup. Beruntung tidak bernasib sama seperti Joko. Senin 23 Agustus 2010, 3 tahun telah berlalu. Aku sekarang berusia 32 tahun dan bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar tapi stabil dan aku bisa sedikit demi sedikit melunasi utang. Hari itu ada telepon dari kantor polisi. Bapak Budi Santoso, kami telah menangkap Haryono. Kabar setelah 3 tahun. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa tertangkap? Dia ditangkap oleh polisi lokal di Filipina saat melakukan penipuan dengan modus yang sama. Lalu diekstradisi ke Indonesia. Rabu 25 Agustus aku berhadapan dengan Haryono di ruang interogasi. Berusia 48 tahun ia tampak jauh lebih tua. Tapi ekspresinya masih angkuh. Anda tahu betapa menderitanya kami karena Anda itu bisnis. Hanya bisnis. Bisnis menipu, menyekap dan memukuli orang itu bisnis. Setidaknya saya bayar kalian kan? Kalian terima gaji. Aku tidak habis pikir. Sampai akhir ia tidak mengakui kesalahannya. Dalam proses investigasi lebih banyak kebenaran terungkap. PT Harapan Jaya Mandiri telah beroperasi sejak 2005 dan telah mengirim lebih dari 150 orang ke Kamboja, bukan hanya kami ber-15. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Haryono hanyalah pion kecil dalam organisasi itu. Di atasnya ada organisasi yang lebih besar yang menggunakan modus yang sama di berbagai negara. Siapa atasan Anda? Saya tidak tahu. Saya hanya menerima perintah. Entah itu bohong atau jujur kami tidak tahu. Rabu 15 September persidangan Haryono dimulai. Kami ber-15 hadir sebagai saksi. Di pengadilan kami bersaksi tentang penderitaan hari itu. Penipuan, penyekapan, penganiayaan, kerja paksa, penyitaan paspor, semuanya kami ungkapkan dengan gamblang.
Pengacara Haryono berargumen bahwa terdakwa juga merupakan korban dari organisasi tersebut. Tapi bukti-bukti sudah jelas. Rabu 10 November putusan pengadilan tingkat pertama keluar. Penjara 7 tahun, denda 500 juta rupiah. Hukuman yang lebih ringan dari yang diharapkan. Kenapa begitu ringan? Hakim menjelaskan bahwa ia mempertimbangkan posisi Haryono sebagai pion kecil dan fakta bahwa ia telah membayar sebagian gaji kepada beberapa korban. Kami tidak bisa menerimanya, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Rabu 1 Maret 2011 di pengadilan banding hukuman tetap sama. Haryono dipenjara. Tapi penderitaan kami tidak terbayarkan. Hingga saat ini Oktober 2025 penipuan kerja di luar negeri masih terus terjadi. Hanya bentuk dan modusnya yang berubah, tetapi esensinya sama seperti 18 tahun yang lalu. Gaji tinggi, kondisi kerja yang baik, pekerjaan mudah. Kata-kata manis seperti ini digunakan untuk memikat kaum muda. Baru-baru ini penipuan tidak hanya terjadi di Asia Tenggara tetapi juga di berbagai wilayah seperti Dubai dan Afrika. Terutama pendekatan melalui media sosial semakin meningkat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama, curigai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Perusahaan normal tidak punya alasan untuk memberikan gaji 2 atau 3 kali lipat dari rata-rata nasional. Gaji tinggi pasti ada alasannya. Kedua, baca kontrak dengan teliti. Klausul tersembunyi dalam huruf kecil adalah jebakan. Periksa terutama bagian denda dan tanggungan biaya. Ketiga, jangan pernah menyerahkan paspor Anda kepada orang lain. Paspor adalah kartu identitas dan sarana untuk melarikan diri. Jangan pernah menitipkannya untuk jangka waktu lama dengan alasan apapun. Keempat, bagikan semua informasi kepada keluarga sebelum berangkat. Tinggalkan nama perusahaan, alamat kontak, dan isi kontrak. Kelima, simpan kontak KBRI setempat sebelumnya. Itulah tempat pertama yang harus dihubungi dalam keadaan darurat. Keenam, jangan mudah percaya pada situs lowongan kerja online atau media sosial. Selalu verifikasi melalui saluran resmi. Ketujuh, jangan membuat keputusan sendiri. Konsultasikan dengan keluarga, teman, dan ahli sebelum memutuskan. 15 Maret 2007, aku berangkat ke Kamboja dengan mimpi menghasilkan banyak uang. Tapi tempat itu adalah neraka. Mimpi buruk selama 4 bulan itu masih menghantuiku bahkan setelah 18 tahun berlalu. Agus dan beberapa teman lainnya nasib mereka tidak seberuntung saya. Kematian mereka, siapa yang bertanggung jawab? Haryono atasan organisasi, atau kami sendiri yang memimpikan uang mudah? Tidak ada jawaban yang jelas. Tapi satu hal yang pasti, tragedi seperti ini tidak boleh terulang. Tawaran yang sedang Anda pertimbangkan saat ini apakah benar-benar aman? Pikirkanlah dengan bijak agar impian Anda tidak berubah menjadi mimpi buruk. 18 tahun sejak aku kembali dari Kamboja pada tahun 2007. Aku masih mengingat hari itu. Aku akan pulang bawa banyak uang. Betapa naifnya kata-kata terakhir yang kuucapkan itu. Uang itu penting. Tapi tidak ada yang lebih penting dari nyawa dan keselamatan. Perhatian Anda adalah cara terbaik untuk memastikan nama para korban tidak dilupakan. Like dan subscribe adalah kekuatan paling pasti untuk membawa kembali peringatan yang terlupakan ini ke masa kini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir.